Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmawati. Saya dari penerbitan kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuntingan sesuai dengan genre naskah ditinjau dari seluruh perspektif. Penyuntingan berasal dari kata dasar sunting, melahirkan bentuk turunan menyunting sebagai kata kerja, penyunting dan penyuntingan sebagai kata benda. Menurut KBBI, penyuntingan adalah proses, cara, perbuatan menyunting atau segala sesuatu yang berkaitan dengan sunting menyunting. Sedangkan definisi menyunting adalah yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Yang kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan seperti surat kabar, majalah, dan buku. Yang ketiga, menyusun atau merakit film, pita rekaman, atau CD dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Kegiatan penyuntingan dilakukan oleh orang yang ahli di bidang penyuntingan, disebut sebagai penyunting. Untuk menjadi seorang penyunting naskah, seorang penyunting harus menguasai ejaan, menguasai tata bahasa, bersahabat dengan kamus, memiliki kepekaan bahasa, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki ketelitian dan kesabaran, memiliki kemampuan menulis, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi, memiliki keluasan, menguasai bidang tertentu, menguasai bahasa asing, serta memahami kode etik penyuntingan naskah. Oleh karena itu, penyunting didefinisikan sebagai orang yang mengatur, memperbaiki, merevisi, mengubah isi dan gaya naskah orang lain, serta menyesuaikannya dengan suatu pola yang dibakukan untuk kemudian membawanya ke depan umum dalam bentuk terbitan. Penyuntingan sesuai dengan genre naskah dilihat dari seluruh perspektif itu terbagi atas 4. Yang pertama, dilihat dari perspektif realitas. Yang kedua, dilihat dari perspektif fakta atau rekayasaan isinya. Yang ketiga, perspektif penyajian. Yang keempat, perspektif media. Dalam perspektif realitas terbagi atas 3. Yang pertama, editing perekaman realitas. Dalam perekaman realitas, penyunting harus memilih bahasa secara netral dan objektif. Patokan utamanya adalah 5W1H. Yang kedua, editing interpretasi realitas. Penyunting harus memiliki opini-opini yang baik. Opini ini harus selaras dengan realitas. Yang ketiga, editing produksi realitas. Kebaruannya lah yang menjadi tolak ukur dalam editing produksi realitas. Kebaruan itu harus ada bukti yang nyata dan terverifikasi dengan benar. Dalam perspektif fakta dan rekayasa isi, dibagi atas 3. Yang pertama, editing naskah fiksi. Penyuntingan naskah berbasiskan khayalan atau imajinasi seperti fiksi sains, fiksi horor, fiksi komedi. Editing naskah fiksi juga diidentikan dengan penyuntingan genre karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, dan drama. Penyuntingan karya fiksi disebut sebagai editor fiksi. Yang kedua, editing naskah non-fiksi. Penyuntingan naskah yang berbasiskan data atau fakta sebenarnya seperti karya ilmiah populer, reportase, ataupun panduan, dan petunjuk melakukan sesuatu. Penyuntingan tulisan ini disebut editor naskah non-fiksi. Yang ketiga, editing naskah faksi. Penyuntingan non-fiksi yang disajikan mirip fiksi atau dikisahkan. Kita menyunting kisah yang berdasarkan data atau fakta sebenarnya sehingga bukan merupakan hayalan atau imajinasi. Contohnya penyuntingan memoir, biografi, atau autobiografi, termasuk kisah nabi yang diambil dari kitab suci. Kisah nyata atau true story juga termasuk kategori ini. Dalam perspektif penyajian, itu terbagi atas 5. Yang pertama, editing narasi. Penyunting harus memperhatikan unsur cerita yang satu dengan unsur cerita yang lainnya. Yang kedua, editing deskripsi. Penyunting harus bisa membuat pembaca mengerti atau menangkap makna yang dideskripsikan oleh penulis. Yang ketiga, editing eksposisi. Penyunting harus bisa melihat dari kebenaran informasinya. Yang keempat, editing argumentasi. Penyunting
penyunting harus bisa meyakinkan pembaca dan mempengaruhi pandangan pembaca. Yang kelima, editing persuasi. Penyunting harus bisa melihat apa yang dilakukan atau apa tindakan pembaca setelah membaca naskah tersebut. Dalam perspektif media, itu terbagi atas dua. Yang pertama, editing bentuk media. Editing bentuk media ini berupa buku, jurnalistik, dan broadcast. Yang kedua, editing teknologi media. Editing teknologi media ini berupa non-digital atau cetakan dan digital. Sekian materi saya tentang penyuntingan sesuai genre naskah dilihat dari seluruh perspektif. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!